Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas otomasi sistem tentang PLC. Saya Eko Bagus Anwar, RP 0711194074. Soal yang pertama adalah aplikasi yang menghitung luas kulit sapi atau kambing dengan asumsi yang pertama, konveyor berjalan dengan kecepatan 0,1 meter per second. 2. Fotosensor mendeteksi adanya kulit. 3. Lalu mengaktifkan sensor magnetik. Yang keempat, sensor magnetik mendeteksi sprocket dengan nilai 1 tiap deteksi. Misal deteksi 10, maka panjang kulit 10 kali 0,1 meter sama dengan 1 meter. Yang kelima yaitu ketika stop button ditekan, maka menghubungkan dengan reset counter. Jadi counter akan kembali semula. Untuk soal yang pertama, komponen inputnya ada start, stop button, switch panjang, switch lebar, fotosensor, dan sensor magnet. Start berada di alamat 1, stop button di input alamat 1, switch panjang di input alamat 2, switch lebar ada di alamat input alamat 3, fotosensor ada di input alamat 4, sensor magnet ada di input alamat 6. Terus komponen outputnya ada start itu di alamat output 0, terus ada conveyor itu ada di output alamat 1, terus ada sensor magnet di output alamat 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pengukuran kulit sapi atau kambing. Untuk yang pertama itu operator akan menekan switch panjang. Switch panjang akan ditekan, maka langsung menekan tombol start sehingga sistem ini akan on. Ketika sistem ini akan on, maka ketika fotosensor akan mendeteksi sebuah kulit yang akan dideteksi, maka fotosensor akan menjadi on. Fotosensor akan menjadi on, lalu sensor magnet akan bekerja juga. Sensor magnet akan mendeteksi di gerigi di saw atau sprocket. Ketika sensor magnet mendeteksi sebanyak 1 saw sprocket, maka memberi nilai counter di bawah ini. Jadi sebelumnya adalah 10, maka ini 9. Ketika sensor magnet akan mendeteksi lagi, maka terhitung counter akan menjadi 8 atau sebanyak 2 kali. Apabila ada dua deteksi sensor magnet, maka sesuai rumus 2 kali 0,1 meter per second, maka terhitung kulit ini ukuran panjangnya adalah 20 cm. Itu diasumsikan adalah konveyor bergerak 0,1 meter per second. Jadi ketika 1 second itu terhitung 0,1 meter atau 10 cm. Baik, ketika akan ditekan stop button, maka akan mereset counter sehingga counter akan kembali ke 10 lagi. Terus operator akan mengaktifkan switch lebar. Ketika switch lebar akan menjalankan seperti tadi sehingga konveyor akan bekerja. Soal yang kedua adalah jam dalam sehari dapat digunakan untuk menandai waktu sebuah event terjadi. Gunakan untuk merekam waktu lama pompa itu bekerja. Cara kerja: 1. Ketika pompa aktif, maka akan mengaktifkan timer detik dan menit. Timer detik dan menit akan mengaktifkan counter sehingga menghitung berapa detik dan berapa menit
pompa bekerja. Di alat water level sensor ada komponen input start itu di alamat 0, stop button di input alamat 1, auto man di input alamat 2, low sensor di input alamat 3, high sensor di input alamat 4, operator di input alamat 7, terus ada reset di input alamat 8. Terus ada komponen output. Komponen output yang pertama itu ada start di output 0, terus lampu merah di output nomor 1, terus lampu kuning di output nomor 2, auto man di input alamat 3, terus ada pompa di input alamat 4, output alamat 4, terus ada lampu hijau di output alamat 5, terus ada latch ada di output alamat 6, terus ada unlatch di output alamat 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang kedua tentang water level sensor. Untuk yang pertama, operator akan menekan tombol start. Tombol start akan nyala dan juga akan menyuplai di low sensor. Ketika low sensor akan aktif, maka akan menyalakan lampu merah. Karena di rung 5 ini kalau ketika low sensor akan menjadi kondisi unlatch, itu pompa akan bekerja. Ketika pompa akan bekerja di rung 4, pompa akan bekerja sehingga menyuplai tegangan di lampu hijau di alamat 100,05. Seterusnya di rung 8, ketika pompa akan bekerja, itu akan memberi nilai di timer. Ini timer 1 detik yang atas, sedangkan yang bawah itu 1 menit. Jadi ketika ada nilai timer 1 detik, maka di sini menghitung. Counter di sini akan menghitung, terus dan di counter yang bawah akan menghitung terhitung 1 menit, dan di atasnya juga menghitung 1 detik. Jadi ketika pompa akan tidak aktif, itu counternya masih menyimpan memori. Baik, ketika high sensornya itu aktif dan low sensor akan nonaktif, maka terjadi lampu kuning akan menyala, sehingga pompa akan tidak bekerja, dan juga timer dan counter yang di bawah tidak bekerja juga. Dan begitupun seterusnya, ketika pompa bekerja, itu pompa akan bekerja dan timer dan counter akan menghitung juga.